siang. Siang. Terus satu nih. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Mohon izin rekan-rekan, jadi sore ini kita ketemu dengan Jessica dan suami dan juga pengacaranya. Silakan setelah ini dari pengacara kemudian dari keluarga Jessica bisa menyampaikan terkait hal yang kenapa sekarang ini ada di Polda. Silakan dari pengacara. Siang, jadi selamat siang teman-teman. Maju bang, Ya, bisa maju. Bang, selamat siang semuanya. Ya, jadi pada hari ini kami memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan dari Polda Bali sesuai dengan surat panggilan ya memang ya berkaitan dengan memang objek Toyota Alphard B73DAR. Jadi kami berterima kasih juga kepada Polda Bali mengakomodir untuk bagaimana klien saya bisa menyampaikan bahwa memang terhadap objek B73DAR tersebut klien kami meyakini pasti bahwa itu tidak pernah digadekan ataupun dijualkan kepada orang lain, dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti itu sesuai. Kami menghargai proses sidik yang memang merupakan kewenangan dari kepolisian, dan kami pun hadir di sini juga kooperatif untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi sementara begitu. Ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah datang. Terima kasih juga buat Polda Bali yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya dapat menjelaskan bahwa mobil Toyota Alphard B73DAR adalah benar milik saya. Semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan terlapor bisa segera secepat mungkin bisa dipanggil dengan ketentuan hukum di Indonesia. Itu berapa mobil, Mbak? Bisa dijelasin sama kuasa hukum saya ya? Ya, jadi memang itu yang sudah kita serahkan kepada penyidik sesuai dengan LP kita yang ada di Polda Metro. Jadi nanti masalah kerugian semuanya itu fakta sudah kita sampaikan kepada penyidik yang bersangkutan. Jadi kita menghargai bagaimana proses sidik yang sudah berjalan. Kita tidak akan terlalu asumsi terlalu banyak kan begitu kan. Tetapi kita meyakini LP kita sudah diterima, kita sudah diklasifikasi sebagai seorang korban dan pelapor juga, maka kami akan terus mengawal kasus tersebut. Ini demi kepastian hukum yang ada di Indonesia. Itu aja. Bang, itu mobilnya kan sudah direntalkan tuh kan. Gimana ceritanya mobil bisa sampai ke rumah dan diamankan sama teman-teman dari penyidik? Ya, itu masuk dalam mungkin modus operandi daripada terlapor ya. Mungkin itu nanti yang bisa ditanyakan perkembangan LP-nya sampai di mana, itu bukan kewenangan kami, karena kami meyakini ketika kami sudah melapor perkembangan masalah kasus perkara tersebut ya itu kewenangan dari penyidik. Kami menghargai hal tersebut. Terlapor apa di Indonesia atau di luar negeri? Kami belum berani menduga-duga ya. Kami tetap menghargai proses tersebut. Laporan Terus laporan itu gimana? Ya, Laporan ya sementara kita masih sesuai dengan proses dan prosedur hukum kan begitu kan. Tetapi juga apa yang menjadi fakta sampai saat ini kita sudah diakomodir juga oleh Polda Bali untuk dipanggil. Itu pun juga kami berterima kasih kan begitu kan. Tetapi ya proses prosedur hukum terus ya pasti kita akan sesuai aja mengalir aja. Terus dalam pemeriksaan tadi berapa pertanyaan yang dilontarkan dari penyidik? Ya kurang lebih 20 berkaitan dengan bagaimana memang menyatakan bahwa klien saya itu adalah pemilik dan sebagainya. Jadi surat-surat sah. Ya kami selalu meyakini gitu. Kami sudah melangkah upaya hukum di mana itu pertanggungjawaban materi hukum pada kami kan. Maka kami menghadirkan semua alat bukti yang ada yang kami punya kami hadirkan kepada penyidik. Harapnya kendaraannya dibalikkan atau gimana sih, Pak? Pasti dimana pengembalian hak korban ini kan yang paling penting kan di situ. Sebagaimana keinginan klien saya juga di situ. Memang waktu diamankan mobil itu dalam keadaan rusak. Jadi tidak ketika itu diamankan mobil itu akinya nggak jalan karena ketika mobil itu berada di Villa Jedar, itu villa istri saya, tidak ada orang di rumah untuk memanasi mobil, dan juga untuk membawa mobil itu keluar itu kan kita melanggar karena tidak ada BPKB dan STNK. Maka itu mobil diem di rumah dan akinya mati. Hubungan dengan terlapor STNK-nya sudah di tangan orang lain itu ya? Yang diyakini sudah diserahkan kepada terlapor Stephen kan begitu kan? Itu yang sudah menjadi materi isi upaya hukum kami begitu. Itu yang sudah kita sampaikan baik keterangan maupun bukti kepada penyidik berkaitan dengan LP di Polda Metro begitu. Berarti mobil diambil dari tangan Stephen? Bukan Pak. Dari mana? Dari Villa Jedar. Melakukan pengamanannya kan dari sebelumnya apa sih dengan terlapor? perjanjian sewa menyewa.
Bukan rekan bisnis ya? Kenal dekat, sempat kenal dekat atau gimana? Ya, kita berteman. Teman ya. Kenalnya dari 2020 pertengahan. Jadi udah sekitar 2 tahun. Memang atas dasar percaya sehingga diserahin sama mobil, BPKB sama SMK gitu. Kok bisa menyerahkan surat-suratnya ke CS? Iya, bahkan tadi pemeriksaan tadi pun kita menunjukkan itu semua. Karena itu yang menjadi fakta hukum kan, kita harus menyampaikan sesuai fakta kan. Oke. Kalau dari Polda Bali tanggapan? Ya intinya kita sedang melakukan proses penyelidikan dulu. Nanti setelah itu dilakukan gelar, apakah bisa lanjut atau tidak nanti akan Krimkum yang akan tindak lanjut. Sementara masih proses ya. Kapan Polda Bali manggil terlapor? Mungkin nanti secepatnya lah, masih nanti secepatnya akan dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Ini kan udah dari pelapor juga udah dipanggil. Nah, ini sifatnya sampai kapan? Ada batas waktu dulu ya? Ya pasti nanti dari Krimkum sudah tahu waktunya untuk kapan dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Kalau ini kan sudah 2 kali manggil dengan pemanggilannya tempat yang di Ken. Ya. Nah itu kalau misalnya ketiga kalinya masih manggil gimana? Nanti ada tetap prosedurnya ya. Apabila mereka tidak yang bersangkutan dipanggil tidak memenuhi, nanti ada prosedur untuk dilakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Kesulitan untuk memanggil Nanti itu masih dalam proses penyelidikan ya. Berarti bisa ada indikasi diambil paksa ya, dipanggil paksa kalau memang dia. Ya peluang itu pasti ada kalau yang bersangkutan dipanggil tidak datang, pasti upaya terakhir melakukan itu. Ya cukup dah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Mas, terima kasih mungkin Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Budiat. Terima kasih. Itu mobilnya satu aja Pak? tunggu ya. Oh, mau. Atau mau ada bukan dulu ke dalam? Oh ya. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan-rekan. Ya. Enggak, tapi besok. Itu tadi penjelasan Jessica Iskandar bersama suami dan kuasa hukumnya terkait kasus penipuan mobil. Ingat setelah dilaporkan di Polda Metro Jaya karena penipuan mobil tersebut mobil tersebut disita di Polda Bali dan sempat diduga dipinjamkan oleh penyidik mobil yang diamankan tersebut, sehingga Jedar sempat melapor ke Mabes Polri, ke Propam terkait hal itu. Kemudian hari ini dari periksa untuk menunjukkan bukti-bukti atas kepemilikan mobil tersebut. Yang kita temukan di lapangan waktu penemuan jenazah kan sama keterangan dari para pelaku kan ada jeratan leher. Iya. Tapi hasil visumnya tidak menerangkan itu. Jadi kita tanyakan lagi kenapa kok jeratan lehernya tidak dimasukkan dalam kasus. Takutnya nanti nggak ada kesesuaian dengan perbuatan tersangka kan, dan nggak bisa dijadikan alat bukti. Itu lagi diperbaiki sama kita. Berarti sistem perbaikan bukan penambangan. Ya lah, mesti diapen no, mau pulang. Mungkin dokternya lupa mencantumkan, lupa menulis. Berarti rencananya kapan sih buat udah? Itu keluar cepet langsung kita mau apa ya? Produksi, setelah itu pengiriman tahap 1 berkas. Kalau bisa mungkin kita sesuaikan dengan lokasi ya, tapi kalau tidak paling tempat perencanaan di mana, tempat pertemuan di mana. Kalau adegan menjerat kan bisa dalam mobil ya, karena dalam perjalanan kan dia juga bingung perjalanannya. Ya kita sesuaikan dengan begitu nanti ceritanya kan. Kalau ke belakang sudah
Aduh, kondisinya bocor 2 kali itu udah sehat. sudah sehat kan? Mau jerat kamu bisa sih. Cepet sehat itu orang kena daging aja. Jauh dari kematian. Iya, kaki patah putus saja hidup, apalagi bolong lewat. Cepet ya? Cepet ya? Seminggu udah sembuh, kering itu. Kemarin final bilangnya sehat. Oh iya. Udah ada lagi. Udah. Ya kalau ditanya pasti dibilang Itu tadi ada penjelasan sedikit dari Wadir Krimum Polda Bali terkait kelanjutan kasus pembunuhan juga terhadap wanita asal Badung di Jembrana yang akan segera dilakukan rekonstruksi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Polda Bali. Terima kasih.